Nggak perlu berdamai, biar hukum yang berjalan. Pak, ini mau menangkap orang loh Pak. Mau memasukkan orang ke dalam penjara. Ya, memang. Mengambil hidupnya orang. Apa urusannya? Selama ini sadar nggak kalau dia ini menghancurkan nama orang? Mereka melakukan penelitian. Kan PKP gak cara itu yang mereka ngomong, penelitian. Padahal dibalik itu kan menghancurkan orang. Apa yang mau diteliti? Mereka buktikan bahwa fakta ijazahnya Pak Jokowi palsu. Iya, itu kan versi dia. Oke. Iya kan? Nah, untuk membuktikan palsu atau tidak kan ya pengadilan. Kalau kemudian pengadilan memutuskan bahwa ternyata ijazahnya Jokowi dan Jokowi memang lulusan UGM asli dan lain sebagainya, Anda kami tangkap. Iya. Pak, 12 tahun penjara loh. Kalau bisa 20 tahun. Anda begitu benci sama tersangka Bukan ini. benci. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Aku punya satu tamu spesial. Tamu ini adalah orang yang cukup senior dan selalu aktif dalam memberikan komentar-komentar terkait dukungan kepada Pak Jokowi. Belakangan Pak Jokowi kita ketahui bersama adalah orang yang selalu dibicarakan di media sosial. Aku pikir hanya anak-anak muda dan juga relawan-relawan yang relatif masih berusia muda selalu memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Tapi ada satu orang yang sampai dengan saat ini, dia ditokohkan senior yang masih konsisten memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, termasuk ketika Pak Jokowi dihajar soal isu yang tidak berkesudahan, spesial pembahasan soal kisru ijazah palsu. Bersama Kanjeng Norman. Assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam. Ini kali kedua nih sama saya. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Ya. Kanjeng Norman ya, kita tahu sebagai Ketua Umum Pernusa. Iya. Persatuan Perjuangan. Perjuangan Rakyat Nusantara. Nusantara. Masya Allah. Aku panggil Babe biar lebih nyaman. Panggil abang boleh. Mas boleh. Iya. Kanjeng boleh. Masya Allah. Yang mana aja panggil. Ini sehat ya? Alhamdulillah. Babe, ini ada hal yang menurut saya perlu diklarifikasi ke ruang publik. Sebenarnya siapa sih yang mendesain supaya seluruh relawan untuk tampil di media-media online atau media televisi memberikan pandangan-pandangan politik untuk mendukung Pak Jokowi? Apakah relawan itu diatur seperti itu oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi dari dulu tidak pernah mengatur seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ada relawan tampil di media itu atas inisiatif sendiri, Oke. atas gerakan hatinya, ya kan. Jadi tidak ada yang nyeting, tidak ada yang apa, ya kan. Tapi kan beresiko Babe kalau seperti itu. Oh iya, ucapan kita itu memang berisiko, bisa menyinggung orang lain, Termasuk bisa orang menuntut kita. Ya, termasuk Pak Jokowinya misalnya. Kalau seandainya ada kesalahan dari relawan itu kan akhirnya mengganggu Pak Jokowi. Pak Jokowi welcome saja, sepanjang dia tidak tegur, welcome saja. Karena ini hak kita kok. Oke. Ntar kan dibully-bully relawannya itu. Iya, risiko. Resiko. Pak Jokowi aja digituin, Iya. biasa-biasa saja. Iya. Masa kita cengeng jadi orang? Iya kan? Keren itu tuh. Nggak usah cengeng. Jokowi udah kayak apa itu? Disate-sate, diapain, ya kan? Sampai nggak dianggap orang gitu kan? Betul. Itu Jokowi saja, belum Gibrannya. Dan Gibran sekarang juga menjadi estafet ini kayaknya. Oh iya, Roy Suryo tuh bilang begini Babe. Oke, kita bisa saja berhenti di kisah kisruhnya ijazah Pak Jokowi, tapi untuk anaknya kayaknya tidak. Ya. Mereka ini kan punya settingan tersendiri. Oke. Kenapa Roy Suryo berani seperti itu? Karena di belakangnya ada yang membackup. Babe menilainya seperti Oh itu. itu udah pasti. Di belakangnya ada kepentingan terhadap kepemimpinan yang akan datang. Oke. Nah, contoh yang kemarin ini terungkap ternyata ada Partai Biru. Oke. Yang punya peranan di situ. Oke. Dan itu tokoh-tokohnya kan muncul-muncul gitu. Dia. Arti kenapa kita berani mengatakan biru? Itu dari biru semua yang ngomong. Iya. Belum ditambah lagi dengan Partai Merah. Iya. Kelompoknya. Jadi ada itu dua kelompok ya. Iya. Belum lagi ditambah lagi dengan grup-grup yang sakit hati. Iya. Grup yang pernah dibubarkan Hmm. oleh Pak Jokowi. Iya. Dia sakit hati.
Nyatu tuh. Mm-mm. Nah, kalau partai itu kan kepentingannya kan haus kekuasaan. Iya, apalagi momentum 2029. Iya, dari sekarang mereka merintis. Oke. Jadi wajar kalau dia ngomong Iya. untuk Gibran, untuk Pak Jokowi tidak Iya. selesai sampai di situ. Pasti ada saja isu-isu yang aneh-aneh. Oke. Sekarang ini yang saya dengar ada isu tentang bandara. Bandara Morowali itu. Nah, itu kan ada 2 bandara iya. tuh. Memang yang satu bandara resmi pemerintah, Iya. dan itu resmikan oleh Pak Jokowi. Iya, kalau yang satu kan didirikan 2012. Pak Jokowi kan belum jadi presiden. Iya, betul. Apa urusannya dengan Pak Jokowi? Tapi digoreng-goreng di media sosial. Itulah yang saya katakan. Ya kita wajib kita meluruskan. Iya. Ya kan? Meluruskan, menjelaskan. Masalah dia mau dengar mau enggak terserah urusan dia. Iya. Tapi orang-orang kayak gini mana mau dia ngedenger gini-ginian. Betul. Yang penting dia nyeplak. Bagaimana gua bisa caci maki Pak Jokowi? Bagaimana gua bisa caci maki Gibran? Iya. Betul. Udah motifnya lain. Betul. Babe, tapi ingat, yang sekarang ini kan terlepas dari apapun kemudian orang menghajar Pak Jokowi. Nah, ada satu hal yang sangat menarik. Orang-orang yang saat ini menyebut ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, kan statusnya udah tersangka tuh. Ini tidak dilakukan penahanan. Kalau seandainya relawan Pak Jokowi terjebak pada isu-isu yang berkaitan dengan siapa di belakang kasus ini, ada sekarang Pak Jokowi dituduh lagi soal ini, kita kayak melupakan bahwa kenapa kita nggak kawal nih, ini ada penjahat yang menghina Pak Jokowi, yang memfitnah Pak Jokowi, belum ditahan, belum ditangkap kan. Nah, itu gimana relawan memandangnya itu? Inilah saya sarankan kepada saudara-saudara kita yang relawan. Oke. Jangan terpancing terhadap isu ijazah. Iya. Karena kita masih waras. Oke. Masih punya otak. Karena orang yang menampilkan ijazah itu, walaupun hati kecilnya mengatakan asli, tapi karena ini format politik, format kepentingan, maka dia dengan bermacam-macam cara bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oke. Nah, kita sebagai relawan tuh jangan terpancing kegiring ke sana gitu loh. Ya, baik pun di media maupun di TV, ikut-ikutan membedah masalah tentang fotokopi. Iya. Apa urusannya? Betul. Nah, kita percayakan saja sama polisi. Ya, kan sudah tersangka, berarti apapun yang mau dijelaskan soal ijazah itu udah nggak penting. Udah nggak penting lagi. Semua dibahasnya di pengadilan nanti. Maklumlah, masih banyak orang yang mau cari panggung. Oh gitu. Pak Norman mau bilang bahwa banyak relawan yang sebenarnya lagi cari panggung juga. Iya. Tapi kan mereka karena masuk TV itu nggak gampang. Oh oke. Tapi kan mereka berjuang atas nama Pak Jokowi. Mengatasnamakan itu semua bisa. Oke. Tapi ini kan kesempatan momen yang semua cari panggung. Ya kita jujur aja. Apa yang mereka dapat panggung banyak. itu? Misalnya satu. Kalau saya seorang pengacara, saya punya lawyer saya laris. Oh, karena tampil. Jadi sering ada relawan tampil. Pak Jokowi yang statusnya pengacara misalnya. Kalau tampil-tampil di TV terus kan otomatis iklan gratis buat personalnya. Naik dong ratingnya. Wah, ini pengacara bekan ini. Ada di media. Wow. Kan nggak semua orang bisa masuk media. Oke. Ya kan? Keren juga ya. Nggak semua orang bisa masuk di podcast. Betul. Kalau orang tidak punya wawasan, nggak akan berani dia masuk di podcast ini. Ini menarik guys ya. Jadi tidak semua relawan atau tidak semua pembahasan soal isunya Pak Jokowi, relawan-relawan mau jujur dan kritis untuk otokritik internal. Betul. Karena kebiasaan selama ini muji-muji Pak Jokowi, bela-bela sesama relawan, padahal harus ada otokritik dong. Betul. Harus ada evaluasi dong. Kan gitu. Bukan berarti pecah kongsi tapi enggak. Kan. Oke, ini hanya soal performa di media sosial gitu. Tapi itu terstruktur nggak bahwa nanti kalau di media sosial sana atau di TV sana tolong relawan atas nama ini yang tampil? Nggak ada. Oh, nggak seperti itu. Kita bukan orang partai kok. Oh, oke. Nah, begitu juga media, suka-suka media yang mengundang. Oh iya, media tuh punya nomor personal ya. Iya. Kayak bisa jadi jangan ngundang ini terlalu keras. Media pilih-pilih juga ya. Pilih. Oh, ini bisa digoreng-goreng nih orang nih. Kalau medianya ternyata anti Jokowi misalnya, maka dia akan cari yang bisa digoreng. Oh, oke. Orangnya Pak Jokowi bisa digoreng atau dikeroyok. Saya berapa kali diminta di media-media televisi, saya tanya dulu temanya apa, siapa pembicaranya,
Nanti saya kasih waktu, saya bisa atau tidak. Iya. Saya pelajari, wah nih, Iya. ya kan. Pak, maaf aku kalau nggak bisa. Oh gitu. Babil langsung bilangin kayak gitu. Ya, saya terlalu mendadak atau gimana. Iya. Kayaknya nggak keburu saya datang ke situ. Nah itu. Ini satu contoh. Karena saya untuk masuk ke sana bukan 1 hari 2 hari ini. Dari tahun 2014 saya sudah main di media. Siapa yang nggak kenal Kanjeng Norman yang Iya selalu kan? tampil Terutama performanya. langganan saya itu TV One, Oke. iNews. Nah kita tahu kan kalau iNews-nya kan gerakannya udah beda sekarang ini. Warnanya sudah lain. Dia Dari tidak teman-teman relawan, objektif. siapa yang menurut Pak Norman media-media hari ini yang konvensional terlihat tidak netral? Salah satunya adalah iNews. Ya. Itu dugaannya Pak Norman. Oh ya? jelas. Oke. Jelas. Dugaan lainnya? Karena masalahnya yang punya iNews itu juga tuh orang partai. Oh oke. Karena kemarin di 2024 tidak bareng-bareng dengan Pak Jokowi. Termasuk yang menjadi hostnya pun juga tuh nyalek atau orang Aiman partai. Nyalek yang kemudian sempat menjadi tersangka. Nah Oke. kebetulan sama kita itu berseberangan. Dari sisi itu aja Pak Norman udah lihat Ya itu. sudah tahu. Selain iNews? Kompas. Kompas diduga sebagai media yang tidak yang juga netral? yang tidak netral. Dari sisi mana kalau yang dia ke merah dia. Oh, merah dalam arti Condong ke merah dia, ke PDIP. PDIP. Ya kita jujur aja lah Oh gitu. iya, ini podcast. Iya. Podcast kan Istilahnya terang-terangan gitu. Kalau ada yang nggak kalau terima kan Kompas silakan. ngundang saya masih mikir-mikir. Iya, kalau tidak terima kan silakan Kalau kritik. ngundang juga hanya basa-basi aja. Oh. Kita tahu. Iya, ini menarik informasi. Loh iya. Daging. Nah, TV One agak lumayan. TV One agak lumayan. Lumayan. Coba kalau Karena kita mereka tahu saya juga orang lama di TV One. Oke, kita gitu. bicara relasi politiknya. Kalau misalnya iNews itu kan miliknya Pak Haritanu tuh. Ya. Ya, yang notabene-nya ketua Perindo. Kota Perindo. Ada Aiman di Rakyat Bersuara yang notabene-nya caleg juga. Humasnya PDIP. Betul, Waktu yang bareng-bareng Pilpres. juga Iya. dengan Ganjar. Iya. Oke, kita sepakat bahwa yang namanya iNews atau MNC Group Iya. yang namanya Haritanu punya ada afiliasi politik yang berpotensi Iya. untuk kemudian menjelek-jelekan Pak Jokowi. Iya. Oke. Menjelek-jelekan lawan lah. Oke, Jangan pikir lawan. iya kan. Atau Lawannya dia. tidak seimbang atau tidak Iya. netral. Yang Ya kedua, kemarin aja kan tidak netral kemarin ini. yang di Rakyat Bersuara. Iya, yang kemarin ini. Oke, Iya, iya, tidak oke, netral. terlihat sekali gitu ya menurut lo. Menyolok Menyolok. pesanan. Apalagi Aiman marah-marah ke Andi Azwan itu. Ya lepas daripada itu. Oke. Lucunya kita terpancing bawa rombongan ke sana. Waduh. Ya itu juga kritik ke teman-teman Ya. pendukungnya Pak Jokowi ya. Nggak perlu. Oke. Kalau Masa- Kompas dari mana Pak Norman melihat? Kompas miliknya siapa? Dalam artian secara afiliasi politik. Di Kompas pun juga ada tiga ini ya. Oke. Tapi yang jelas kalau yang tentang ini tentang Kisru Ijazah atau? dia lebih condong ke PDIP. Oh, PDIP gitu. Afiliasi Ya politik. ini saya kan politik kan kita bisa politik kita tahu Namanya analisa dong. politik kan gitu. Iya. Ini bukan memfitnah. Kalau Iya. fitnah kan adalah sudah sesuatu yang pasti. Oh, itu Betul. pasti itu begini. Nah, ini ada analisa secara politik. Iya. Oke. Kita tidak akan kita menghormati pendapatnya. Kalau Kanjeng. TV One itu ya sedikit netral karena memang yang punya orang Golkar. Oke. TV One itu orang Golkar yang punya. Oke, Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri. Oke. Ya. Oke. Artinya segmen dia pun juga sebenarnya bebas nasional. Oke. Ya kan? Tergantung hostnya. Mm-mm. Karena hostnya bisa mempelintir orang gitu loh. Betul juga ya. Loh Tapi- iya, orang tapi- mau ngomong di-cut sama dia, mau ngomong di-cut. Ini kan tergantung pesanan. Tapi kalau seandainya host setidak netral apapun host, kalau kemudian relawannya Pak Jokowi punya kemampuan membantah secara argumentatif, tidak hanya soal data dan argumen, tapi betul-betul punya kemampuan secara retorika untuk tidak mau terjebak dengan nggak bisa itu bagaimana? Makanya retorika rebutan ngomong. Oke. Banyak yang protes di iNews itu banyak yang protes itu. Oke. Apa sebagai narasumber. Narasumbernya digituin. Belum lagi penonton-penonton yang bikin-bikin keributan. Ya, itu kalau di iNews itu kan ada memang disiapkan ada penonton. Kalau kita kan tidak, kadang-kadang ini dianggap berbahaya nih ngomong nih Iya. seseorang ini. Oke. Bagaimanapun juga yang namanya host kan dia punya alat komunikasi dengan Oh, bisa dengan seperti apa itu. dengan Produsernya atau redaksinya. redaksinya. ngomongin habis ini tanya ini habis ini tanya ini. Kita kan tahu. Mhm. Jangan kasih kesempatan dia ngomong ini.
Babe melihat itu di stasiun TV belakangan? Loh iya, itu kan TV Oke. juga itu canggih ininya. Iya. Mereka kan pakai alat. Terus apa langkah dari teman-teman Oh relawan enggak, Jokowi? enggak perlu. Nggak perlu? Enggak, artinya begini, Kalau minggu depan diundang lagi? temanya dulu. Makanya saya kalau diundang oleh satu stasiun swasta, Heeh. ya saya bilang aja TV One. Iya. Tidak pernah mereka mengundang saya menyangkut masalah tentang ijazah. Oh, oke. Masalah nasional, masalah apa. Saya Mhm. suka. Karena juga yang hadir juga tokoh-tokoh nasional. Iya. Tapi kan masalah ijazah ini tetap menjadi pembahasan nasional. Bagi Babe. saya sudah tutup buku. Sudah tutup buku Karena karena ini kasus ecek-ecek. apalagi sudah masuk di proses hukum. Nah, fokus saja di Hukum. proses hukum. Tapi bagaimana dengan Polda hari ini yang terlihat tidak mau menahan mereka yang dianggap sudah melakukan Ya, kita pelanggaran di tanya ke atas 5 Polda. tahun? Nah, fokus saja Apa langkah? tanya ke Polda langkahnya. Oke. Masyarakat menilai. Jangan-jangan Polda ini oknum-oknumnya kesusupan. Ya. Kan bisa begitu. Babe melihat ada yang kesusupan di Polda? Bisa jadi. Mm-mm. Karena di belakang kasus ini kan ada orang besar. Ada kekuatan. Di Polda Metro Jaya ada orang besar juga yang mengintervensi Bisa polisi. bisa juga. Kenapa tidak? Penyidik kemarin yang seharusnya menahan tapi tidak jadi ditahan ada intervensi dari orang besar. Saya curiga tidak. Artinya orang besar bermain. Oke, orang besar ini apakah di kalangan internal Di kalangan kepolisian? partai. Oh, partai di sini. Loh iya. Partai punya kuasa untuk mengintervensi polisi. Bisa saja. Kenapa punya kedekatan? Ada pengalaman seperti Satu itu. contoh misalnya, saya mantan ini. Oh, ternyata bekas anak buah saya ada di Mm-mm. situ. Saya kontak, tolong. Oke. Kenapa tidak sih? Mm. Kita masih dunia gitu-gitu masih kuat. Hukum kita diintervensi oleh kepentingan elit politik. Iya, masih kuat. Tapi kan Pak Makanya- Jokowi juga mengintervensi Polda Metro Jaya Tidak, Jokowi tidak pernah mengintervensi. karena Bapak kebetulan pendukungnya Pak Jokowi. Enggak, benar, tidak ada. Oke, bagaimana bisa menjelaskan kepada publik bahwa Kita Pak yang Jokowi monitor, Oke. pengacara yang monitor. Kalau nggak baik, katakan nggak baik. Mm-mm. Kalau lambat katanya, bahkan kemarin kalau ngedemo kan, Iya, kan ngedemo kan, kalau nggak salah ke Polda, iya. segera. Mm-mm. Ada apa kok lama banget gitu? Mm-mm. Betul. Iya kan? Itu betul. Nah, tapi ternyata kan juga mungkin Polda tuh punya cara lain Tapi ya. banyak yang membaca bahwa ini strategi politiknya Pak Jokowi agar Pak Jokowi selalu Oh muncul tidak, Pak di Jokowi media nggak ada sosial. hubungannya. Pak Pak Jokowi Norman nggak ada. Pak Norman dekat dengan Pak Jokowi kan? Insya Allah. Pak Jokowi memanfaatkan kisru ijazah palsu untuk kepentingan namanya menjadi trending topik terus di media sosial. Begini, Bagaimana membantu? ijazah itu? palsu itu hanya bagian kecil dari karirnya Pak Jokowi. Oke. Jadi dulu, Pak Jokowi tetap landing, tetap eksis sampai tahun 2029. Oke. Kenapa? Mana sih presiden mana sih yang setiap hari menyebut nama presiden selain Pak Jokowi? Oke. Pak Prabowo lakukan itu. Isu luar negeri, isu apa Jokowi semua. Oke. Jokowi itu makin melekat di mata masyarakat Indonesia. Ditambah beliau baru saja pulang dari Singapura. Besok-besok mungkin Sekjen PBB kita nggak tahu. Besok-besok IKN jadi, itu karya besar loh. IKN itu karya besarnya Dan Pak memang Jokowi. sudah jadi dan memang sudah berjalan. Kan masih belum dikemukakan. Lawan-lawannya menganggap wah IKN itu apa pembangunan kerak, dibilang gitu kan? Iya. Isu itu kan yang ada, kita jalan aja. Pak Prabowo jalan terus. Dr. Tifa justru berprediksi Makanya orang kayak gitu. bahwa yang akan jadi Sekjen PBB itu Anies Baswedan. Ya itulah dia kan kelompoknya kadrun, Oke. kelompok HTI. Tapi itu analisa yang dianggap yang namanya memiliki nilai. analisa otak udang ya kayak gitu. Ngepennya kepada orang yang nggak ini. Oke. Sementara di mata kita Anies itu nggak ada apa-apanya. Beliau PhD, Pak. Beliau gubernur. Beliau mantan menteri pendidikan. Saya pelaku menghadapi Anies. Beliau rektor, Pak, di Benar. Paramadina. Tapi nggak ada satupun karya-karyanya yang nongol. Kemampuan retorikanya bagus loh, Pak Anies Baswedan. Makanya Pak Anies itu cocok jadi guru. Jadi dosen, jadi guru. Jadi guru. Tapi beliau politisi ulung, Pak. Siapa bilang? Nasdem sampai memberi diri Sampai terhadap. dicepoin semua kan? Oke. Ya kan? Dicepoin semua sama si Anies. Ya. Sampai kapok-kapok tuh sekarang Nasdem. Oke. Belum dia berutang lagi. Berutang waktu dia jadi gubernur. Oke. Sama siapa? Sama Prabowo. Belum dibayar sampai sekarang. Oh, yakin, Pak? Makanya. Oke.
Ya kan? Karena Anda dari daerah kan tidak tahu banyak. Hmm. Siapa tahu itu Anies. Anies ini dia membawa misi. Misinya? Misi HTI. Oh, beliau adalah rektor Yayasan Paramadina yang mengusung Aduh, saya lebih tahu, Bung. pluralisme. Lebih tahu Bung Tema-tema saya dari dia. multikulturalisme. Benar. Dia kalau kata-katanya manis. Tapi suruh kerja nol. Konon dia berprestasi sebagai Di mana gubernur di prestasinya? Jakarta. Enggak. Jadi Ada gubernur Formula Jakarta E. hanya mampu membuat puskesmas hanya satu. Dia berhasil membuat stadion Oh, JIS. tidak ada tinggalannya Pak Jokowi. Oh, itu bukan stadion miliknya Pak Bukan, Anies dia Baswedan. komplain itu semua. Oke. Paham ya? Jadi itu dibangun oleh Pak Jokowi yang diklaim oleh Anies Baswedan. Iya, dilanjutkan nanti. Enggak ada karyanya. Oke. Ada kelebihan bayar terus. Kelebihan bayar ini apa maksudnya? Oh, banyak dan APBD dan APBN. Jadi misalnya kalau beli apa lem sekian miliar, beli apa kan nggak masuk di akal. Ketahuan. Kasus-kasusnya banyak. Oke. Jadi kalau kemarin si Anies ini tidak mencalonkan diri jadi presiden, Calon yang presiden. udah masuk KPK itu. Pak Norman mendapat informasi apa Bukan bahwa informasi, saya ini pelaku. Tahu persis perjalanan si Anies. Di media-media saya banyak bicara itu. Pak Norman bilang Anies Baswedan korupsi. Oh banyak. Kalau mau dibongkar banyak. Korupsi. Korupsi. Dari dia jadi menteri itu udah korupsi. Oke. Enggak dibuka saja. Pak Norman ini bisa jadi tuduhan serius loh. Oh silakan aja. Lu Oke. catat di garis bawahi. Pak Norman punya bukti dan data bahwa Anies Baswedan korupsi. Teman-temannya ya. Artinya Anies Baswedan itu dari zamannya dipecat sama Pak Jokowi itu di zaman Ada perbuatan korup. yang membuat penyelewengan akhirnya- uang. Tapi Anies Baswedan pernah bilang, ya kalau memang saya dituduh sebagai koruptor, ya buktikan saja gitu. Kemarin tertolong oleh Nasdem. Oke. Kenapa Nasdem menolong koruptor? Itu tanya sama Nasdem. Tanya sama Nasdem. Kalau nggak itu masuk dia. Oke. Ini politik, Politik. ya. Tapi ini diduga ya bahwa Anies Baswedan korup di beberapa, Iya, sudah diduga Project. sudah ada bocoran-bocorannya. sudah ada bocoran-bocoran. Ya, seperti kayak pembagian sembako. Oke, itu juga tidak terjamah oleh KPK. Kita punya data. Tapi jangan lupa Pak Jokowi adalah orang Indonesia atau Presiden Indonesia yang terkorup ketiga versi OCCRP. Nah, Dan sekarang juga teriakan-teriakan mereka, adili tangkap Jokowi. Karena beliau juga koruptor. itu posisi lawan-lawannya Pak Jokowi. Pasti ngomong begitu. Sama dengan Pak Norman sebagai lawannya Anies mau bilang pasti Anies korupsi. Kalau Anies itu nyata, bukan saya aja, itu nyata. Kalau Anda buka file, Jadi wajar dong kalau orang mau bilang Pak Jokowi itu korupsi. silakan Nyata gitu. buktiin. Karena sekarang pertanyaannya, Pak Norman bisa buktikan Anies Baswedan itu koruptor? Ya, saya bukan bergerak di bidang KPK. Oh gitu. Jadi artinya Jadi jangan desak saya yang kayak Oke. gitu. Jadi Ya, salah lu ini, Anda. Ini keren ini. Guys, jadi Pak Norman mau menganggap bahwa ada Bahwa perbuatan Anies di korup mata saya itu sudah selesai. sudah selesai dan juga pernah melakukan perbuatan yang diduga korupsi. Menjadi gubernur nggak berhasil, udah gitu Dari aja. sisi itu aja. Teman-teman PSI itu pernah ya, itu ketua umum pernah bahkan PSI di DKI dan itu pernah bersuara kan bahwa terjadi korupsi lem apa tuh? Kan udah tahu. Pasti ini kan mancing-mancing saya kan. Oke, itu yang ingin ya. Jadi saya ingin memberikan informasi ke teman-teman subscriber bahwa pemimpin di Indonesia ini selalu tidak luput dari isu-isu tentang korupsi gitu. Jadi jangan kemudian serta-merta menghajar Pak Jokowi semata, ya kan? Enggak Pak, bebas. Ini negara demokrasi. Oke. Keren. Kayak yang namanya korupsi itu pun juga harus kita berantas. Iya. Siapa saja. Tidak ada suatu hal yang tabu. Oke. Iya kan? Betul. Nah kalau bagi saya tentang Anies, saya ngikutin Iya. perjalanannya waktu dia jadi calon gubernur. Saya waktu itu pegang Ahok. Di mana peranan Anies sekarang di saat isu-isunya Pak Jokowi yang terkait dengan ijazah dan lain-lain? Orang sebagainya? kayak gitu, ya orang kayak gitu tuh bebal, nggak tahu malu lah. Udah gitu aja nggak tahu malu lah. Pak Ini Norman tiba-tiba mau bilang bahwa Anies ikut berperan di kisruh ijazahnya Pak Jokowi atau tidak? masuk. Pasti ya. Itu kelompoknya dia kan. Dr. Tiva kan dekat dengan Anies Iya, Baswedan. ngefan banget kan. Ya. Nah,
Ini Itu. ngefans atau ngefans? Nah, iya pokoknya itu aja. Asik guys, aku mendapat informasi yang cukup berani yang disampaikan oleh Pak Norman. Ini penting karena Ya, kita terlalu banyak memposisikan Pak Jokowi seolah-olah objek yang melakukan perbuatan pelanggaran. Padahal menurut Pak Norman ada tokoh-tokoh yang jauh lebih beringas nampaknya. saya lebih suka ya. Kenapa Bahwa- Jokowi itu jadi objek penampilan di podcast di di mana-mana, TV, mana-mana. TV. Yang akhirnya mempopulerkan nama beliau. Otomatis. 83% sekarang, Pak. Makanya kalau orang nggak dengar nama Pak Jokowi, orang nggak mau nonton. Itu yang terjadi. Sekali lagi di situ tidak ada Pak Jokowi yang memainkan perannya, Pak. Semua berjalan dengan Dicari, normalnya. kalau dicari ini apalagi nih kesalahan. Kenapa musuhnya tidak berhenti aja ya, nggak usah bahas Karena soal Pak bisanya Jokowi? itu, Oke. musuhnya bisanya itu ingin menjatuhkan, tapi dia nggak sadar Iya. bahwa dia makin menghujat Pak Jokowi, makin Iya. menguntungkan kita. Mm-mm. Nggak jatuh kan Pak Jokowi. Oke. Orang ngomong ijazah, sementara Pak Jokowi populer di internasional. Dibarengi dengan anaknya yang kemudian pergi Apalagi? ke Afrika Selatan. G20 loh, Keren. presiden-presiden semua. Ya. Bisa salaman apa? Orang kan berpikir, wah kenapa bukan AHY? Kan gitu bayangannya. Kenapa kok bukan anaknya Pak SBY? Betul. Cara berpikir kayak gitu. Kenapa bukan namanya Puan Maharani? Ya, Kan anak presiden. Nah, itu, keren. ya kan? Nah, jadi Pak Norman, haruskah berdamai Pak Jokowi dengan para tersangka? nggak ada. Nggak perlu berdamai, biar hukum yang berjalan. Pak, ini mau menangkap orang loh, Pak. Mau memasukkan orang ke dalam penjara, Ya, memang- mengambil hidupnya orang. Apa urusannya? Selama ini sadar nggak kalau dia ini menghancurkan nama orang? Mereka melakukan penelitian. Kan PSBY nggak cara itu yang mereka ngomong, penelitian. Padahal di balik itu kan menghancurkan orang. Apa yang mau diteliti? Mereka buktikan bahwa fakta ijazahnya Pak Jokowi palsu. Iya, itu kan versi dia. Oke. Iya kan? Nah, untuk membuktikan palsu atau tidak kan ya pengadilan. Kalau kemudian pengadilan memutuskan bahwa ternyata ijazahnya Jokowi dan Jokowi memang lulusan UGM asli dan lain sebagainya, Anda kami tangkap. Iya. Pak, 12 tahun penjara loh. Kalau bisa 20 tahun. Anda begitu benci sama tersangka Bukan ini. benci. Jangan ngajarkan kita punya kedengkian, sirik kepada orang. Nggak bagus. Apa salahnya orang yang kita dengkiin? Apa salahnya dia? Ini dosa besar, apalagi kita tahu agama. Orang beragama itu nggak boleh menyebar fitnah, ya kan? Iya. Menskreditkan orang. Itu yang terjadi. Iya. Jahat. Ini gaya-gaya PKI nih kayak gini nih. Oke. Yang namanya lempar batu sembunyi tangan ini mereka lebih PKI daripada PKI. Wow. Betul. Saya katakan. Katanya beragama, punya agama, tapi omongannya seperti itu, Oke. ya kan? Betul juga. Nah, jadi hukum biarlah berjalan. Ini negara hukum. Oke. Ya, jadi kita tunggu saja, kita dorong, kita minta relawan kita jangan lagi ikut-ikutan masalah membedah ijazahnya Pak Jokowi. Udah selesai di mata kita itu. Walaupun tetap tampil di Rakyat Bersuara, tampil aja tetap. Kalau saya diminta kayak nggak mau saya. Oke. Ya nggak tahu, namanya manusia kan lain-lain. Anda kepengen tampil dilihat di TV, biar ponakan gua tahu di daerah, ya kan? Biar mertua saya tahu bahasa masuk TV kan gitu. Padahal kan kita udah punya YouTube, masuk TV juga kan itu. Makanya saya, Oke. ya jadi seperti itu, Ya. ya kan? Oke. Nah jadi saya sarankan kepada teman-teman seperti itu. Ya. Udahlah, kalau memang kau punya idealis membantu menolong Pak Jokowi, ya sudah kita bukan boikot ya. Iya. Kalau Anda sadar dikepung ya nggak usah ikut. Memalukan jatuhnya. Oke. Dipermalukan. Saran Pak Norman terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan? Saya nggak perlu saran sama mereka. Memang udah dosa besar itu mereka itu. Ngapain nyarain ke mereka? Ya. Ini orang jahat semua kok. Oke. Orang nakal ini. Nah, ya. Karena mereka dapat duit dari situ. Dapat duit. Karena sponsornya banyak. Karena parkiran di Jakarta ini semua berbiaya gitu. Makanya. Kenapa kok serius mati-matian coba? Ya. Wah, ya kan seperti kayak dia yang benar gitu kan? Karena pasti ada sumpelannya.
siap masuk penjara. Ya kan? Masuk penjara masih ada tabungan gua kan gitu. Kanjeng Norman dengan segala pikirannya. Saya Bang Bill. Kita berjumpa di YouTuber Nusantara. Oke, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Babe. Siap. Sukses selalu. Wah. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para